7 jenis muda menurut TPS, Toyota Production System. Dalam dunia manufacturing, untuk mencukupi kebutuhan atau permintaan konsumen yang beragam sambil memikirkan keuntungan sangatlah tidak mudah. Konsumen umumnya menginginkan penurunan harga, terutama konsumen yang sudah menjadi mitra. Hal ini umum pada dunia manufacturing otomotif. Sementara di sisi produsen, nilai cost atau biaya produksi material semakin lama semakin meningkat. Strategi untuk masalah tersebut adalah dengan Kaizen. Salah satunya adalah dengan cara eliminasi muda. Seperti yang sudah saya jelaskan pada materi sebelumnya, bahwa muda adalah kesia-siaan. Toyota Production System atau TPS mengklasifikasikan 7 jenis muda dalam dunia manufacturing yang harus dieliminasi. Yang pertama, Kakono muda. Yang kedua, Zaikono muda. Yang ketiga, Tsukuri Sugino muda. Yang keempat, Temachino muda. Yang kelima, Dosano muda. Yang keenam, Umpangno muda. Dan yang ketujuh, Furio Tenaoshino muda. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas tentang muda yang pertama, yaitu Kakono muda. Kako jika diartikan dalam bahasa kita adalah proses. Proses dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti yang pertama, runtutan perubahan atau peristiwa dalam perkembangan sesuatu. Yang kedua adalah rangkaian tindakan, perbuatan atau pengolahan yang menghasilkan sesuatu dari material menjadi suatu barang baru. Dalam kegiatan manufacturing terdapat bermacam-macam proses, antara lain proses mesin yang mana dari material menjadi bentuk atau benda tertentu, kemudian proses perakitan, lalu proses finishing, setelah itu inspeksi, packing, dan seterusnya. Dalam setiap proses terdapat berbagai aktivitas, kegiatan atau langkah kerja, mulai dari mempersiapkan material yang akan diproses, menyalakan dan men-setting mesin, melakukan proses itu sendiri, memeriksa hasil proses, hingga pengiriman untuk proses berikutnya. Jika di dalam proses ini ada kegiatan yang tidak memberikan nilai tambah atau sia-sia, maka inilah yang disebut dengan muda proses atau Kakono muda. Langkah atau aktivitas dalam suatu proses harus jelas urutan kerjanya dan jelas bagaimana cara melakukannya. Muda proses bisa muncul karena yang pertama, belum adanya standar kerja yang jelas, sehingga pekerja atau operator melakukan kegiatan yang tidak menghasilkan nilai tambah di tengah proses. Misalnya mondar-mandir mengambil ini dan itu. Yang kedua adalah karena tidak adanya evaluasi standar kerja yang sudah berlaku. Hanya karena kegiatan yang kita lakukan sudah ada dan berlaku sejak lama, bukan berarti sudah 100% efisien dan tidak ada muda di sana. Inilah pentingnya evaluasi. Kita jadi tahu bagaimana kegiatan yang memang perlu dan mana yang tidak perlu untuk dilakukan. Kegiatan yang memang perlu kita lanjutkan dan menghilangkan kegiatan yang tidak perlu, sehingga produktivitas bisa meningkat. Contoh muda proses. Hasil suatu proses dilakukan pengemasan atau packing sebelum dikirim ke proses berikutnya. Tujuan pengemasan ini dilakukan agar tidak kotor atau lecet selama proses pengiriman ke proses berikutnya. Kegiatan mengemas atau packing ini bisa jadi adalah muda. Kenapa? Karena bukan hanya memperburuk produktivitas proses sebelumnya, namun juga proses setelahnya yang terpaksa ada kegiatan tambahan, yaitu membuka kemasan atau packing sebelum diproses. Bagaimanapun juga, proses ini perlu dievaluasi lebih lanjut. Kenapa pengemasan atau packing ini perlu?
Apakah lokasi proses yang tidak higienis, ataukah ada resiko selama pengiriman ke proses berikutnya? Kita perlu cari tahu dulu akar permasalahannya. Jika memang kondisi lokasi proses tidak higienis atau ada resiko rusak saat pengiriman, maka kita perlu perbaiki kondisi tersebut sehingga tidak ada potensi barang kotor atau rusak. Saat masalah potensi kotor atau rusak sudah teratasi, kita bisa memutuskan bahwa mudah proses yaitu pengemasan atau packing bisa dihilangkan. Dengan menghilangkan mudah proses, produktivitas maupun kapasitas produksi bisa meningkat. Yang awalnya dalam 1 jam hanya bisa menghasilkan 10 produk, dengan mengeliminasi mudah proses sehingga menjadi 20 produk dalam 1 jam. Bagaimana? Siapkah Anda dengan evaluasi dan melakukan perubahan melalui konsep Kaizen? Kesimpulan dari materi kita kali ini adalah salah satu penerapan Kaizen untuk meningkatkan produktivitas adalah dengan eliminasi mudah proses atau kakono mudah. Sekian dulu materi kita kali ini. Jika ada yang tidak jelas, kurang, atau salah dalam materi ini, silakan tulis di kolom komentar dan mari kita berdiskusi. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa dukung kami dengan like, subscribe, and share. Salam Kaizen, sayonara.